Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangannya diberkati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk sore yang indah ini. Kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita dalam doa saja mungkin sebelum kita akhiri. Mari tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Kebaikan dan anugerah Tuhan itu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk sore yang indah ini buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada kemenangan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang luar biasa. Kami memuliakan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Karyamu mempersonaku, Kau angkatku dari bawah, Kau tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Hey! Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Aku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Karyamu mempersonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Yang percaya katakan, Karyamu mempersonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau berikan sukacita bagi kami Tuhan. Kau buatku selalu tertawa. Katakan, Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji
Sama-sama katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku kan menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Serukan. La 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 la. Mari katakan. Dari hatiku mengalir pujian, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Katakan. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Serukan. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Katakan bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Mari kita serukan. Satu-satunya penebus. Amin. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Hey! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Mari katakan. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Oh, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Kau selamatkan jiwa kami Tuhan. Everybody say. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. 1, 2, 3, go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kak Jack dan Kak Joshua. Haleluya.
Param pam 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 pam. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan, ya perlindungan dan sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Tuhan bersama kita, di dalam kita. Kau perlindungan Tuhan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan sekali lagi katakan, ya perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Dengan keras katakan, para pa 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 pa. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Silakan duduk teman-teman semua. Haleluya. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bersyukur atas penyertaan-Nya yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama
imanmu, katakan anugerahmu. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Dari ini teman-teman saja yang katakan pujian, katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan. Mari dengan iman berkata, Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Kasih Tuhan, kami anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku.
sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Angkat tanganmu, serukan. Anugerah-Mu. Yes. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidup. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami ada Tuhan, kami hidup Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kasih Bapa, Kau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tenggelam lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari terus sembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari buka hatimu dan sembah Tuhan. Dia layak disembah. Dia layak terima pujian-pujian. Mari kasih yang terbaik buat Tuhan. Biar pujian yang terbaik mengalir dari hatimu untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau sembah. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami kagum dan hormat akan kebaikan Tuhan. Kami kagum akan anugerah-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami yang tidak layak ini menjadi layak. Kami yang tidak benar ini dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Biar teman-teman saja yang nyanyikan pujian ini. Amin, amin, amin. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Teman-teman angkat tanganmu pada Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi Amin. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Yes. Haleluya. Yes. Yes. Tuhan. Yes. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya dalam hati kami. Karena Engkau yang menyelamat kami. Engkau mau turun ke dunia menggantikan kami dihukum. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan, belajar sama-sama firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami telinga seorang murid sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami nggak buka handphone, kami nggak update status, tapi kami konsentrasi pada apa firman Tuhan katakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hamba-Mu juga yang memberitakan firman-Mu. Dari apa yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu ini, memberkati anak-anak-Mu sekalian. Biar dalam kehidupan mereka, Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Yes. Shalom anak muda. Shalom anak muda. Oke, coba lihat samping kiri kanannya sambil buka masker. Yang cewek katakan kamu cantik banget sore ini. Yang cowok kamu ganteng banget. Ingat ya, yang cewek cantik, yang cowok kan ganteng. Jangan kebalikannya. Ya, kalau kebalikannya mari kita tumpang tangan sama-sama kan gitu. Ya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Ini ada anak-anak Permakris ini 2 kali ibadah mereka. Tadi pagi dan sore hari ini. Beri tepuk tangan buat Permakris. Yes. Nanti kita akan dengarkan mereka menyanyi. Kita akan dengarkan pujian dari mereka ya. Yang mau, siapa yang mau mendengarkan pujian dari Permakris, dari rekan-rekan kita, ayo. Yes. Nanti lain kali PMK yang lain, ayo. Datang ke sini kita memuji dan menyembah Tuhan bareng. Ada yang hari ini lagi putus cinta? Halo? Kalau ibadah sore, kita ibadahnya anak muda, jadi jawab aja kata-kata saya ya. Kalau pagi-pagi ya memang kita harus ini kan soalnya oma-oma sama opa-opa. Tapi kalau sore hari ini kalau saya tanya ada yang putus cinta, angkat tangan. Saya mau tumpang tangan dulu biar cepat-cepat gitu ya. Ada nggak ada? Puji Tuhan, berarti hidup Anda seperti film Korea yang selalu happy ending. Oh enggak juga ya? Atau ada yang lagi sedang ada masalah? Lagi berantem kali? Kamu gak pedulikan saya, kamu kemana aja, gak balas WhatsApp saya 2 jam. Woy, 2 jam aja gak balas sudah ditanyain.
Gitu kan, kamu pergi keluar kemana padahal lagi mabar kan gitu. Atau lagi ada pergumulan? Ada yang lagi ada pergumulan? Lagi ada struggle dalam hidupnya? Mungkin ada yang ada sakit penyakit dalam tubuhnya atau keluarganya. Sore hari ini engkau akan dipuaskan. Sore hari ini ada kesembuhan bagimu di tempat ini. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya coba rubah pertanyaannya begini. Saya coba rubah pertanyaannya. Ada anak muda di sini yang nggak pernah dapat masalah? Atau nggak pernah ada ini? Angkat tangan. Supaya saya tumpang tangan segera biar kau dapat masalah langsung. Serius. Karena bagi kita orang Kristen, Yakobus mengatakan berbahagialah kalau kau punya masalah. Karena itu akan menimbulkan ketekunan, itu akan mengembangkan karaktermu. Yang setuju katakan amin. Ada yang nggak pernah? Kita doakan segera. Langsung saya turun, saya doakan. Kalau ada yang nggak pernah. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini ya, tanpa terkecuali pernah ada dan akan selalu mengalami pergumulan. Yang setuju katakan amin. Nah di dalam pergumulan itu ada yang gak berjuang. Atau ada yang cuma tidur-tidur aja. Pokoknya hidup ini santai aja. Ada pergumulan, tidur. Kata Tuhan, Tuhan memberkati umatnya pada saat tidur. Betulkah seperti itu? Ya kan? Kalau engkau dalam suatu pergumulan ada yang gak bisa tidur? Saya termasuk orang yang gak bisa tidur kalau ada pergumulan. Ada pemikiran suatu, saya susah tidurnya. Ya, misalkan presenternya ini aja agak sedikit salah gitu, saya udah terganggu sebenarnya ya. Cuma nanti kita akan perbaikin. Ya. Dalam kehidupan kita selalu ada yang namanya pergumulan, perjuangan, struggle, dan kita dituntut untuk yang namanya berjuang atau struggle. Makanya setiap kita, dan kita mengerti kalau lihat flyernya, judulnya sore hari ini apa? The Victory Struggle. Engkau perlu berjuang supaya engkau menang. Saya ingin anak muda di tempat ini semuanya, engkau harus berani berjuang. Engkau harus fight di dalam kehidupanmu, dalam pergumulan hidupmu. Karena apa? Saya mau kasih tahu sore hari ini, kenapa engkau harus berjuang? Karena perjuangan itu tanda engkau seorang pemenang. Yang setuju katakan amin. Nah saya akan tunjukkan kita semua di tempat ini dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi selalu seorang pemenang. Saya mau kasih tahu begini, status seorang pemenang itu nggak didapatkan dengan dia menonton. Yang setuju katakan amin. Kalau kalian pergi ke lapangan bola, ini Messi yang main bola. Messi yang main bola, yang dapat piala siapa? Yang nonton atau yang main? Yang? Kenapa dia dapat? Karena dia berjuang. Karena dia struggle. Atau ada kalau misalkan kita pergi ke tempat lari, orang lari kita yang nonton, kita yang dapat pialanya, orang yang itu nggak dapat pialanya, nggak dapat hadiahnya. Ada yang begitu. Enak banget hidup kalian ya kalau seperti itu. Saya juga mau. Ya, waktu itu kita jadi penonton semua, tapi nggak ada. Kenapa? Karena status pemenang hanya didapatkan oleh orang yang bertanding di medan pertandingan. Status pemenang hanya didapatkan bagi mereka yang mau berjuang. Yang setuju katakan amin. Makanya ada lagunya, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh ini pendeta kok lagu nyanyi rohani nih. Ini lagu dunia ini, nggak apa-apa sekali-sekali gitu ya. Ada pesan positif di sana yang harus kita dengarkan. Ini juga contoh-contoh. Ini ada teman-teman dari PMK Permagis lagi berjuang cari dana, kan gitu. Ini berjuang juga nih. Saya mau kasih tahu, pasti kau dapat dana. Kebutuhanmu pasti tercukupi. Yang setuju katakan amin. Yes, itu aminnya besar sekali. Saya tahu pasti tadi pagi laku jualannya ya kan. Saya sudah kasih tahu, pasti laku, habis ini. Habis beneran. Itu untung si Dian chat saya, Kak yang dijual bagus apa? Kan gitu. Pokoknya perbabian. Gitu. Biar laku cepet. Gitu ya. Saya mau kasih tahu sore hari ini, pesan Tuhan, kemenangan sudah ada di depanmu. Kalau begini ya, kalau dalam perjuangan, kalau dalam engkau berjuang, biasanya orang kalau berjuang, memperjuangkan sesuatu, dia belum tahu dia dapat atau tidak. Tapi sore hari ini saya mau kasih tahu anak muda, saat engkau berjuang, dan engkau sudah tahu engkau akan dapat, itu namanya lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Orang berjuang belum tentu dia, oh ini bisa lolos atau enggak, ini bisa ini. Tapi kalau kau sudah tahu bahwa kau akan menang, itu namanya lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37, kita buka sama-sama. Roma 8 ayat yang ke-37, yang sudah ketemu katakan amin. Yang sudah ketemu? Belum. Al-HP-nya dibuka, Alkitabnya dibuka.
Roma 8 ayat 37 mengatakan begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita sama-sama. Ayat ini kita sama-sama ucapkan. 3, 2, 1. Yang keras. Tetapi dalam semuanya kita beri tepuk tangan dulu kalau lebih dari pemenang. Yes. Dengar baik-baik, saya mau bilang gini. Kalau engkau sore hari ini sedang memperjuangkan sesuatu, apakah sesuatu si dia atau siapa, dengarkan baik-baik. Bukan tentang siapa yang paling datang duluan atau yang paling datang belakangan. Yes. Bukan tentang siapa yang paling berkesan, tetapi ini tentang siapa yang selalu berjuang dan berjanji tidak akan saling meninggalkan. Amin? Harus amin dong. Iya kan? Karena setiap orang yang berjuang akan mendapatkan. Haleluya. Jangan kau pikir pacarmu ini atau gebetanmu. Ini bicara tentang perjuangan hidupmu, bukan perjuangan cintamu. Coba lihat, coba cari temannya sepasang gitu ya. Yang sudah berpasangan ya sudah, sama pasanganmu saja, jangan sama yang lain, nanti berantem. Coba saling lihat dulu, lihat kiri kanan kiri. Coba lihat saja sebentar, ikutin saya. Lihat samping kiri kanan terus ngomong begini. Ikutin ya, sambil lihat kiri kanannya terus ngomong gini. Ke kebun binatang melihat beruang. Ke kebun binatang melihat beruang. Terus bilang lagi nih, kapan kamu berjuang? Itu loh. Hidup itu perjuangan anak muda. Kita ini yang sudah umur 37 ke atas ngerti tuh. Hidup adalah perjuangan. Makanya lihat, kapan kamu berjuang? Bukan ini, jangan pikirin pacarmu, hidupmu. Saya tahu ini pasti sambil ngelihat yang lagi berpasangan. Saya tahu ada yang berpasangan di sini. Ngaku. Kok amin. Ya, loh. Saya mau kasih pemahaman begini. Engkau harus berjuang karena dalam hidup ini, saya mau pastikan engkau semua yang hadir sore hari ini, siapapun itu, engkau itu lebih daripada pemenang. Apapun perjuanganmu, apapun pergumulanmu, engkau lebih daripada pemenang. Nah, kita mau sama-sama begini. Roma 8 ayat 31 kita buka. Nah, kita kan tadi sudah disebutkan lebih daripada orang-orang yang menang, Roma 8 ayat 37. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa ada beberapa hal yang harus kita pegang. Roma 8 ayat 31 berkata begini, yang sudah ketemu katakan amin. Yang semangat dong. Amin gitu. Anda pejuang, Anda pejuang bukan sih? Kalau pejuang itu harus gregetan dong. Roma 8 ayat 31 ngomong begini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Nah, perhatikan kata ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan? Nah, permasalahannya Allah di pihak kita enggak. Kalau kita ngomong tentang pihak, artinya kalau kita ngomong pihak, berarti kamu harus satu tim dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ngerti ya maksud saya? Di sini dikatakan, jika Allah di pihak kita dalam perjuanganmu, ya, engkau pasti nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Permasalahannya, engkau ada di tim yang sama dengan Tuhan atau tidak? Halo, ngerti? Pertanyaannya adalah, engkau ada di pihak Tuhan atau di pihak bukan Tuhan? Saya harus ulangi lagi. Engkau bisa memastikan bahwa engkau lebih dari pemenang saat engkau tahu engkau dan Allah ada di tim yang sama. Katakan tim yang sama. Engkau harus berada di tim yang sama. Makanya dikatakan di situ, jika Allah di pihak kita, artinya satu tim. Atau jangan sampai engkau ngaku-ngaku satu tim tapi jadi imposter. Tahu imposter? Yang suka nusuk dari belakang itu loh. Ya, pasti dalam hati, iya Kak, ada temanku yang begitu modelnya. Ampuni kok. Ya, ampuni kok. Mengerti kok arti kata tim yang sama? Kalian mengerti nggak arti kata jika Allah di pihak kita berarti kita ada satu dalam tim?
Ya, kalau engkau dalam satu tim, berarti siapa ketuanya? Tuhan. Makanya Tuhan selalu digambarkan sebagai kepala. Jadi saat engkau mengatakan engkau satu tim dengan Tuhan, berarti kau menjadikan Tuhan sebagai pemimpinmu. Yang setuju katakan amin. Makanya jangan suka ngaku-ngaku satu tim. Ngakunya anak Tuhan, tapi jarang ke gereja. Cuaks. Lagi. Ngakunya anak Tuhan, tapi pas diajak pelayanan sok sibuk. Lagi. Ini yang agak sedikit keras ini. Ngakunya anak Tuhan, tapi pacaran beda server. Hai. Aduh. Ini buat yang sekolah sama yang kuliah. Ngakunya anak Tuhan, tapi pas ujian nyontek. Aduh. Ngakunya anak Tuhan, tapi bohong jalan terus. Iya. Kalau kau masih ngomong cuaks, itu berarti kau nggak satu tim. Hello, jadi satu tim sama Tuhan. Makanya saat ini yang kau sedang dalam perjuangan, pastikan engkau satu tim sama Tuhan. Engkau yang sedang mati-matian mengusahakan sesuatu, kesehatanmu, pendidikanmu, jangan pacar ya, belum. Suami istrimu gitu ya. Saya kan sudah berisi, pacarmu ya jangan aku perjuangkan dulu, jangan usah terlalu itu. Ya perjuangkan aja seidinya aja ya, seperlunya. Ya. Mari engkau kembali satu tim. Kalau engkau sudah satu tim dengan Tuhan, Alkitab mengatakan siapa lawanmu. Nah permasalahannya juga, kadang-kadang kita yang keluar dari tim Tuhan. Bukan lockout ya, keluar belum berarti lockout. Keluar dari timnya Tuhan. Makanya tadi ngakunya anak Tuhan tapi cuaks juga. Ya. Tahu nggak apa arti kata satu tim? Tahu tandanya. Engkau itu satu tim sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 10, buka sama-sama. Yohanes 15 ayat 10. Ini tandanya kalau engkau satu tim sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 10. Saya senang dengar Alkitab dibuka-buka gitu, berarti suka dengan Alkitab yang dibaca. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-ku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini artinya engkau satu tim. Ngerti maksud saya? Kalau engkau melakukan perintahnya, tinggal di dalam kasihnya, sama seperti Tuhan Yesus mengikuti perintah Bapaknya, berarti engkau satu tim. Adakah engkau sekarang seperti itu saat ini? Kalau tidak, cepat kembali. Cepat kau masuk lagi ke dalam tim itu. Supaya apa? Saya nggak ada lawan. Ngerti? Cepat kembali satu tim sama Tuhan. Kalau sore hari ini engkau mulai keluar dari tim yang sudah Tuhan bentuk. Sore hari ini kalau engkau sedang berjuang dan engkau ingin kemenangan, bahkan lebih dari pemenang, hal yang pertama harus kau pastikan engkau berada di tim yang tepat dengan Tuhan. Engkau harus pastikan bahwa Allah ada di pihakmu. Baru engkau dapat berkata, siapa lawanku? Waktu Daud mau menghadapi Goliat, aku datang dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menjadi seorang berani. Kalau kita belajar tadi pagi Yakub, sudah dia bergumul dengan Allah, dia mengalami Tuhan, dia tahu bahwa dia satu tim dengan Tuhan. Dia ketemu sama Esau, dia yang paling depan. Meskipun dia harus mengorbankan banyak hal. Saat Allah ada di pihakmu, engkau harus yakin dan percaya, kemenangan itu engkau sudah pegang 80%. Makanya penting bagi kita, engkau adik-adikku yang masih panjang perjalanannya dalam kehidupan ini, pastikan engkau berada di pihak Allah. Yang setuju katakan amin. Saat Allah ada di pihakmu, kemenangan itu sudah jadi jaminan. Pastikan engkau berada di tim yang tepat, bukan jadi imposter atau sekedar cuaks-cuakan model tadi. Karena saat engkau hanya hidup hanya cuak-cuak, artinya engkau kehidupanmu adalah kehidupan yang munafik. Dan anak Tuhan tidak seperti itu. Anak Tuhan harus kembali kepada timnya Tuhan, supaya saat engkau mengalami pergumulan, engkau struggle, Tuhan pastikan engkau akan menang.
Setuju, katakan amin. Hal yang kedua yang harus engkau pastikan saat engkau ingin menjadi lebih dari pemenang dan mengalami kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata begini. 1 Yohanes bros. Cuy. Kurang satunya di depan. 1 Yohanes 5 ayat 4 saya akan bacakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Coba lihat samping kiri kanannya, katakan iman lu. Iman lu, iman gua. Gitu, ngomong dong. Iman. Iman itu bukan temenmu yang di kampus, bukan. Iman itu iman. Apa itu iman? Salah satu pengertian iman adalah bersandar dan mengandalkan Allah dalam segala hal. Nanti iman juga artinya engkau percaya dan mempercayakan diri. Nah, saya selalu ngajarkan gini sama anak-anak yang di sini. Gini. Pada saat engkau cuma sekedar percaya sama Tuhan, setan pun percaya. Jadi saat engkau hanya percaya sama Tuhan, tapi enggak kau percayakan dirimu sama Tuhan, ikutin perintahnya, ikuti tuntunannya, dengar kata-katanya, berarti kamu enggak lebih daripada setan. Benar, ada ayatnya. Setan pun percaya sama satu Tuhan dan dia gemetar. Kalau kau cuma sekedar percaya, itu bukan iman. Karena setan berarti juga punya iman. Tetapi yang dimaksud dengan iman di sini adalah engkau mau percaya dan mempercayakan diri. Mempercayakan diri itu begini. Yang suka naik trans apa yang di depan sini? Ya itulah. Kalau engkau naik ke situ, pada saat engkau naik bus itu, saya mau tanya sekarang, kau percayakan hidupmu nggak sama si sopir? Kalau sopir ini nakal, lu ditabrakin ke tiang listrik atau dimasukin ke jurang, mati kalian semua yang di dalam situ, kan begitu? Itu namanya mempercayakan diri. Nah, anehnya kalian lebih percaya sama sopir sama daripada Tuhan kadang-kadang. Tuhan bilang menabur kok. Tuhan bilang kasih putus itu yang beda server, tidak mau kok. Kasih berhenti itu merokokmu biar sehat badanmu, tidak mau kok. Itu namanya kau nggak percayakan diri namanya. Ngerti? Percaya dan mempercayakan diri hal yang berbeda. Kalau cuma sekedar percaya, saya katakan lagi, itu mirip setan juga percaya. Tapi mempercayakan diri artinya kau ngikutin kata-kata Tuhan, dengerin apa yang Tuhan mau ngomong sama hidupmu. Iman artinya dalam segala sesuatu yang engkau lakukan, yang kau perbuat, engkau mau percayakan semuanya di kaki Tuhan. Dengan cara apa? D-O-A. Doa. Makanya tadi pagi saya bilang di ibadah pagi, saat engkau ketemu pergumulan, permasalahan, jangan mau kau curhat dulu sama pacarmu, curhat dulu sama bapakmu yang di surga. Masuk kamar, buka pintu masuk kamar, ngomong, Kak, enggak tahu saya cara berdoa. Lah kalau kau ngomong sama bapakmu bagaimana? Ngerti maksudku? Bahkan bahasa air mata pun Tuhan ngerti bahasa itu. Permasalahan kita seringkali sibuk sama hal yang lain. Sibuk apa? Curhat sama pacarnya. Kuat sekali Kak, kalau kau kasih kekuatan. Pret. Sok-sok iya kan, ditinggalin baru tahu rasa. Ada satu pribadi yang gak pernah ninggalin kita, namanya Yesus. Dia setia dan akan selalu setia buat engkau ada dimanapun kau berada. Makanya saat engkau ada masalah, yang pertama kau cari Tuhan dulu. Melalui apa? Doa. Itu namanya engkau mempercayakan diri. Ini saya mau kasih tahu sebuah cerita. Ini menarik nih. Saat engkau mempercayakan diri sama Tuhan, maka berkat Tuhan mengalir. Saat engkau mempercayakan diri kepada Tuhan, itu artinya engkau menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupmu. Banyak orang yang menempatkan sesuatu yang lain dalam hatinya, bisa jadi pacar, bisa jadi kesibukan, bisa jadi harta, bisa jadi pangkat. Dia lebih memuja itu daripada Tuhan dalam kehidupannya. Makanya banyak orang korupsi, karena dia lebih suka sama uang. Makanya ada orang yang bucin sekali. Lihat samping kiri kanan, jangan kebucin. Kebucin. Bucin-bucin. Loh iya, itu artinya mungkin kau perlu tanyakan sama diri, siapa posisi terutama dalam hatimu. Yang kau nyanyi, yang terutama di dalam hidup ini.
pacarmu. Jangan. Bukan Tuhan. Itu yang harus kau utamakan. Saya mau kasih tahu ya, waktu saya belajar tentang khotbah tadi pagi, saya baru tahu. Waktu Yakub keluar dari tempatnya si Laban, ternyata istrinya yang namanya Rahel itu, dia mencuri namanya terafim. Tahu arti terafim itu buat apa? Terafim itu ternyata dewa-dewa waktu masa dewa-dewa penyembahan berhala. Dan saya mengerti di situ Tuhan ngomong begini, karena itu keturunan Yesus itu bukan dari Rahel, malah dari Lea. Yehuda, garis keturunan Yesus dari Yehuda itu dari Lea, bukan dari Rahel yang dicintai sama Yakub. Kenapa? Karena dia nyolong si terafim itu. Padahal kalau kita lihat baik-baik ceritanya Yakub, di antara semua anak-anaknya si Yakub ini, yang paling bagus siapa? Yusuf. Yusuf dari rahim siapa? Rahel. Tapi karena dia memposisikan salah dalam hidupnya, dia lebih percaya sama terafim ketimbang sama Tuhannya Yakub. Tuhan gak berkenan dengan hal itu. Makanya diambil garis keturunan juru selamat itu dari rahimnya Lea. Kenapa? Lea gak gitu-gitu. Dia tahu parasnya jelek. Makanya engkau yang jelek-jelek Makanya engkau yang merasa tidak cantik, jangan. Engkau cantik di mata Tuhan. Tuhan mau berbuat sesuatu untuk kehidupanmu. Ya, saya baru tahu. Ternyata saat engkau memposisikan Tuhan di bawah dari pacarmu, hati-hati. Engkau mungkin gak satu tim lagi sama Tuhan. Pada saat kesibukanmu ada di atas daripada Tuhan, mungkin kau gak lagi satu tim sama Tuhan. Engkau gak bisa berkata lagi, siapa lawan kita? No. Makanya pastikan seorang yang oknum yang pertama engkau datangi saat engkau punya masalah itu Tuhan melalui doa. Saya mau kasih tau begini, doa itu sebuah kekuatan supranatural. Saya mau katakan, doa itu kekuatan supranatural. Ada natural, ada supranatural, ada Toyota natural, bukan? Supranatural yang bukan hanya akan mengubah banyak hal. Perhatikan, doa itu kekuatan supranatural yang bukan hanya mengubah banyak hal, tetapi yang paling penting mengubah hidupmu, mengubah karaktermu. Engkau yang sering berdoa akan menjadi lembut hatinya. Engkau yang lebih sering berdoa, engkau akan dengarkan suara Tuhan lebih baik. Engkau yang sering berdoa, engkau akan menjadi lebih sabar. Pertanyaannya lebih banyak mana, mabar atau doa? Betul kok deh. Yang mana lebih banyak, sleep call atau berdoa? Sleep call. Yang mana lebih banyak? Berdoa atau sleep call sama pacarmu? Sleep call, ini mengaku saja. Iya. Atau kak, saya sleep call sambil berdoa, iya tahu. Rohani kali hidupmu. Ada-ada aja. Mana Abe? Aman? Oke. Pesan tersampaikan. Oleh karena itu adik-adikku sore hari ini, kalau doa itu kekuatan supranatural. Ingat ya, supranatural. Artinya apa? Dia bisa membuat engkau yang sekarang ada sakit penyakit, dia bisa hilangkan sakit penyakitmu kalau kau punya itu. Engkau yang mungkin sekarang ada masalah dengan keluargamu, Tuhan bisa pulihkan. Engkau mungkin ada sakit hati sama bapakmu, Tuhan bisa pulihkan. Melalui apa? Kekuatan supranatural doa. Oleh karena itu belajarlah berdoa. Belajar ngomong sama Tuhan apa adanya. Kalau engkau bingung gimana mau berdoa, apalagi kalau di depan orang banyak kayak begini kan, mau berdoa modelnya macam mana? Kan gitu. Caranya gimana? Engkau latih dulu dirimu, masuk dalam kamar berdoa, ngomong. Salah satu privilege yang paling penting di kekristenan kita punya privilege memanggil Tuhan itu sebagai panggilan Bapa. Kalau dia kau panggil Bapa berarti kau anak. Artinya setiap saat kau bisa masuk. Pak, sakit hati kak diputusin. Bagaimana ini Pak? Ngomong gitu sama Tuhan. Mana tahu ya. Mana tahu Tuhan ngomong, nanti saya siapkan yang lebih baik. Amin. Gitu. Begitu aja giliran gereja banget amin, yang gak perlu disuruh amin pun amin ya. Saya mau kasih tahu, berdoa itu seperti itu. Anggap dia bapakmu, ngomong, curhat. Tuhan tidak lolos kak di SPMB, apa sekarang? Iya PPSB ya, apa sih? Tuhan tidak lulus kak. Sebenarnya saya itu mau sekali kak masuk di teknik Unhas, tapi saya tembusnya di Nitro.
Nah bilang, Tuhan tenang mau kok, ada saya siapkan sesuatu yang lebih besar. Oh iya, makanya loh, itu bukan akhir dunia bos, tenang aja. Makanya kan saya sudah bilang, selalu saya bilang begini, jawaban doa ada berapa? 2. Kalau yes puji Tuhan, kalau tidak berarti Tuhan sudah siapkan yang lebih. Yes, begitu mentalnya. Supaya kalau doamu, Tuhan kok kayak nggak dijawab, itu yakin dan sama saya percaya kalau kamu ada di timnya Tuhan, Tuhan lagi ngomong begini, anakku itu beda server, udah tunggu aja nanti servernya sudah datang ini, lagi di coding, dikit lagi. Cuman kamu harus pergi ke Gold City tiap minggu sore, kan gitu. Mana tahu ketemu. Saya punya stok banyak lumayan. Ada David, ada Jojo, Jody. Ini masih ini enggak jelas. Gitu. Loh, ya. Ngomong terus terang. Mungkin kalau Kak, bagaimana Kak kalau kita harus berhadapan dengan orang banyak? Ya sudah ikut komsel. Ikut persekutuan, ikut komunitas di PM kamu kan, kalau kamu disuruh berdoa jangan kau lari. Saya tahu pasti banyak yang lari toh, karena dia bilang kalau ini disuruh doa KB, disuruh menghilang duluan. Tapi begitu sudah selesai doa amin, doa makan terutama paling cepat di depan. Bertobat kok. Nah, saya kasih tahu memang nih. Latih dirimu berdoa di hadapan Tuhan. Latih dirimu kalau salah ya nggak apa-apa. Misalkan disuruh doa makan, Tuhan kami mau makan, Tuhan lindungi makanan ini Tuhan lindungi makanan ini, ya kan salah. Tapi nggak apa-apa. Karena begini, manusia engkau yang baru belajar berdoa punya kelemahan. Tetapi saya kasih tahu ada Roh Kudus dalam dirimu yang menyampaikan pembenarannya kepada Tuhan. Sehingga yang sampai kepada Bapa itu betul dari isi hatimu. Dan Tuhan yang menyelidiki hati mengerti apa yang menjadi kebutuhanmu. Itu. Yang paling penting juga dari iman, Roma 10 ayat 17, buka sama-sama. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya kalau kau mau kuat imanmu mau teguh, sering-sering kau baca Alkitab, baca firman. Dengerin kok kalau pendeta ngomong, jangan kau update status. Jangan sampai sudah jarang banget ke gereja, pas pendetanya khotbah malah WhatsApp sama temennya, weh apa nanti sore makan di pastor itu? Sup ayam sama ayam, sama di minggu lalu itu. Atau biasanya kalau gerejanya di mall, ya kan terutama ada bioskopnya, dia sudah WhatsAppan sama temannya di ujung sana. Apa bagus ditonton nanti? Apa namanya? Sensei ya yang terbaru. Berapa itu harga tiketnya? Padahal firman Tuhan lagi diberitakan. Dengarkan baik-baik, kalau kau datang ke gereja, dengarkan baik-baik itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan mentransformasi hidupmu, yang membuat engkau lebih dari pemenang. Saya mau kasih tahu, dalam perjuanganmu, kalau digambarkan engkau sebagai seorang pejuang itu biasanya butuh senjata enggak? Butuh, dan senjatanya adalah firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu bermata dua. Dia akan merubah hidupmu, mentransformasi hidupmu. Dari dalam itu engkau butuh Roh Kudus. Roh Kudus dan firman Tuhan, dua hal yang bisa mentransformasi hidupmu. Firman Tuhan dan Roh Tuhan akan memastikan imanmu bertumbuh ke arah yang benar. Saat imanmu bertumbuh ke arah yang benar, kepastian akan perjuanganmu akan menjadi nyata. 80% berhasil. Saat engkau tahu engkau ada di pihak sama dengan Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata dalam perjuanganmu. Oleh karena itu Efesus 6 ayat 17 ngomong begini, Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Yaitu apa? Firman Allah. Mengerti maksud saya sekarang? Engkau harus punya dua hal itu. Kalau engkau mau menjadi lebih daripada pemenang. Karena lebih daripada pemenang, waktu berjuang dia sudah tahu dia akan menang. Makanya apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tahu dia menang. Dia teruskan itu perjuangan. Mau tertatih-tatih, mau sampai dipukul pun. Seperti Yakub tadi pagi, dipukul di pangkal pahanya, bukan jadi seorang pelarian lagi. Karena apa? Dia mau berjuang untuk menjadi pemenang. Yang setuju katakan amin. Nah begini yang terakhir. Nah tapi seringkali nih, sorry to say, definisi kemenangan yang engkau punya dengan definisi kemenangan yang Tuhan punya seringkali agak sedikit berbeda, betul?
Makanya kau perlu kalibrasi, datang ke gereja setiap minggu. Supaya kau tahu, oh kau kalibrasi hatimu. Oh ya, ternyata begini definisi kemenangan Tuhan. Seringkali dalam mengikuti Tuhan, kemenangan di sini bisa berarti engkau harus melepaskan pacarmu yang beda server. Itu kemenangan buat Tuhan. Seringkali kemenangan dalam mengikuti Tuhan yang di sini bisa berarti engkau harus berani menabur dari apa yang engkau punya. Sehingga nanti akan ada sesuatu yang engkau tuai. Karena firman Tuhan berkata, orang yang sering menabur dia tidak akan berhenti menuai. Seringkali kemenangan di sini berarti seringkali engkau harus merelakan perasaanmu diinjak-injak, artinya engkau harus lebih sabar. Seringkali dalam mengikut Tuhan, kemenangan bisa berarti engkau harus berkorban banyak. Berkorban demi pelayanan, berkorban demi teman-temanmu. Tapi camkan ini baik-baik. Saat engkau bersama dengan Tuhan, itu artinya saat engkau bersama dengan Tuhan, saat itu kemenangan ditentukan. Saat engkau memutuskan pacarmu beda server, artinya yang lebih baik Tuhan sudah siapkan. Sehingga saat engkau harus melepaskan pacarmu yang beda server, artinya Tuhan siapkan yang satu server. Enggak ada yang amin? Ya, amin gitu dong. Saat engkau menabur lebih, artinya Tuhan sudah siapkan sesuatu, yaitu mengembalikan berlipat kali ganda dari apa yang kau tabur. Itu kemenangan buat Tuhan. Saat perasaanmu diinjak-injak, itu artinya Tuhan akan memberikan penghiburan yang jauh lebih indah dari segalanya. Saat engkau berkorban banyak, itu artinya Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda apa yang sudah engkau korbankan. Makanya penting bagimu untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kemenangan oleh Tuhan. Saat itulah engkau akan berkata, aku lebih dari pemenang. Dan engkau memenangkan perjuanganmu. Engkau menjadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Yes. 1 Yohanes 2 ayat 14c. 1 Yohanes 2 ayat 14a, b, c. Ada 3 di situ. Ada 3 frase. Cuman saya mau baca yang ketiganya aja. Sambil ayat yang c ini. 1 Yohanes 2. Pemain musik saya undang ke depan. Satu Yohanes 2 ayat 14. C. 14C ya. Nah, ada banyak di sana. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, itu yang A-nya. Aku menulis kamu kepada kamu, hai bapak-bapak, itu yang keduanya. Nah, perhatikan yang ketiga. Hai orang-orang muda. Tapi sebelum kita baca itu, sebelum kita baca ini, coba berpasang-pasangan dua-dua orang, ya, dua-dua orang kayak tadi. Ya, sebelum kita baca. Terus kamu ucapkan sama teman di depanmu. Ya, supaya lebih ini. Sudah ketemu dua-dua aja, lihat-lihatan aja, ya. Oke, saya mau kita baca sama-sama. Yang di sebelah kiri saya dulu, yang di sebelah kiri saya sudah berpasangan, yang sebelah kiri saya ngomong dulu ke yang sebelah kanannya diam. Oke, sepakat ya? Sudah mengerti maksud saya? Kalian berdua-berduaan, yang pacaran ya nggak apa-apa, saya agak sedikit izinkan lah ya. Gitu ya. Yang di sebelah kiri saya ngomong duluan, baru kemudian yang sebelah kanan saya. Kita ulangi kita ngomong mulai dari hai orang-orang muda, ya. Sudah ngerti ya? Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, oke? Sebelah kiri dulu. 3, 2, 1. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, gantian. Yang sebelah kanan saya ngomong kepada sebelah kirinya, ngomong. Ulangi ya. 3, 2, 1. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan. Yes. Bilangin, kamu strong. Strong kok, strong. Firman Allah ada di dalam kamu. Dan kamu sudah mengalahkan yang jahat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Ya, mana tahu ada yang dapat pasangan kan? Amin ya Pak. Yuk, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Giliran pasangan cepat gitu ya. Saya mengakui anak-anak muda sekarang bucin. Iya. Amin lagi. Yes. Ya, saya mengerti.
Tuh, ada banyak stok. David ini belum, masih kosong. Oke, G. Ku menyembah dalam Kudus hadirat-Mu, hampiri. hampiri Amin. tata kasih Karuniamu, karuniamu Bapa, kekuatanku. Oh. kekuatanku Hanya saat kita di pihak Tuhan. Hanya dalam Amin. hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin. Yuk sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kau nyata di sini. Yes, sama-sama orang pemenang katakan. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi. Nyanyikan pujian ini dari hatimu. Katakan, ku menyembah. Ku menyembah Dalam kudus hadirat-Mu, Hampiri. hampiri Oh, haleluya. tata kasih karuniamu Bapa. Katakan, kekuatanku Tuhan. Kekuatanku Haleluya. hanya dalam Amin. hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin. Kau hadir di sini. Ku Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Biar adik-adikku sekalian nyanyikan pujian ini. Ku yakin. Naikkan lagi pujian ini, ku yakin. Sambil angkat tanganmu. Tanda kemenangan engkau dapatkan. Ku rasa Yes, mari kita lebih lagi. Kita mau katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terus ku Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di Serukan sini. kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Guys, saya ingin berdoa untuk kalian semua. Taruh tanganmu di dada. Tuhan, kami mau dalam satu tim dengan Tuhan. Kami mau terus firman Tuhan merubah hati kami, merubah kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan, kami tahu kemenangan akan kemenangan, demi akan kemenangan akan kami alami dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ini janji kami sore hari ini. Kami mau terus satu tim dengan Engkau. Kami mau terus firman dan Roh Kudus itu mentransformasi hidup kami. Kami mau Tuhan sore hari ini kemenangan kami dapatkan. Mungkin ada di tempat ini engkau yang sakit penyakit menggerogoti hidupmu. Tuhan berkata kemenangan akan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau yang saat ini dalam pergumulan, keuangan, teman-teman yang menjauhimu, Tuhan ngomong, Tuhan akan berikan penghiburan yang lebih buat engkau. Mungkin saat ini engkau yang lagi suntuk, lagi bad mood dengan kehidupanmu, lagi bosan dengan kehidupanmu, Tuhan akan menjadikan hidupmu lebih berwarna. Asalkan engkau mau satu tim dengan Dia. Di hadapan kita ada roti dan anggur sebagai tanda persekutuan kemenangan kita, seperti saat kemenangan Yesus di kayu salib. Dan kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjamuan itu. Mari pelayan perjamuan. Adik-adikku sekalian, kau boleh duduk tetap dalam sikap menyembah. Kau akan menerima perjamuan kudus. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, tubuh jiwa rohmu untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. sukacita, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu,
ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan sama-sama katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus memberi kami kemenangan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Sama-sama katakan darah-Mu Yesus. Yang sudah terima anggur dan roti, saya cepat bangkit berdiri. Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, Darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sucikan daku, ku dijadikan. darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat roti yang ada di tangan kita. Haleluya. Haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amen. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Amin. Dalam nama Yesus kita makan. Haleluya. Haleluya, kita angkat tinggi-tinggi cawan yang ada pada kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Oh, terima kasih Tuhan. Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Ini akan menjadi kekuatan dalam setiap pribadi kami. Iman kami tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau lakukan dalam setiap pribadi kami. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam sepanjang Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.